Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Rati Desriani. Di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur dari terapi yang diberikan pada kasus saya, yaitu dengan keracunan, ialah pemberian terapi oksigen menggunakan nasal kanul. Nah, pasien dengan intervensi yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, akan diberikan terapi oksigen. Nah, terapi oksigen ini adalah terapi dalam pemberian oksigen, yaitu menggunakan nasal kanul atau masker, kemudian dengan konsentrasi yang ditentukan berdasarkan kasus. Nah, bila konsentrasi rendah, dengan konsentrasi rendah, yaitu yang dibutuhkan sekitar 24%, maka yang diberikan yaitu sekitar 1-2 liter pemberian oksigen. Kemudian apabila dengan 28% yang dibutuhkan, maka yang diberikan yaitu 2-3 liter. Dan apabila yang dibutuhkan sekitar 35-40%, maka yang dibutuhkan yaitu 4-6 liter. Baiklah, tujuan dari penggunaan oksigen ini yang pertama adalah untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan oksigen pasien. Kemudian yang kedua untuk mencegah adanya atau mengatasi hipoksia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang harus digunakan dalam pemberian terapi oksigen menggunakan nasal kanul ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan standar operasional prosedur dari pemasangan terapi oksigen menggunakan nasal kanul. Nah, alat yang pertama yaitu ada selang nasal kanul, kemudian ada flow meter dan tabung, kemudian ada humidifier, gunting, kemudian ada kasa, ada plaster, kemudian cairan steril, kemudian ada tisu dan ada bengkok. Nah, itulah alat-alat yang digunakan untuk melakukan SOP atau pemberian terapi oksigen menggunakan nasal kanul. Baiklah, setelah saya sudah menjelaskan alat-alat yang perlu digunakan, sekarang pada tahap prainteraksi, perawat melakukan verifikasi data sebelumnya, kemudian mengidentifikasi pasien dan menempatkan alat ke dekat pasien. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Benar, ini dengan Ibu Nyonya S. Saya lihat gelangnya ya, Bu ya. Iya, Nyonya S. Tanggal lahirnya, Bu. Oh iya, benar. Nah, baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan yaitu terapi oksigen pada Ibu menggunakan nasal kanul. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, Bu ya. Kemudian perawat mendekatkan alat. Baiklah, selanjutnya pada tahap orientasi, pasien menjelaskan tujuan dan alat-alat yang digunakan, kemudian tindakan apa yang digunakan, dan menanyakan kesediaan pasien sebelum dilakukan tindakan. Kemudian perawat menutup sampiran atau menjaga privasi pasien. Baiklah Ibu, di sini saya tadi menjelaskan bahwa saya akan melakukan yaitu pemasangan atau terapi oksigen pada Ibu. Nah, tujuan dari pemasangan oksigen ini ialah membantu Ibu dalam melakukan atau memenuhi kebutuhan Ibu dalam oksigenasi, juga menghindari dari terjadinya hipoksia. Baiklah Bu, apakah Ibu bersedia? Terima kasih ya Bu ya. Kemudian perawat menutup sampiran dan perawat mencuci tangan dengan 6 langkah. Baiklah, setelah pasien sudah kita kasih penjelasan tentang prosedur dan tindakan yang akan dilakukan, kemudian kita menyiapkan peralatan yang akan digunakan.
Baiklah, selanjutnya yaitu kaji fungsi pernapasan klien. Kemudian adakah adanya tanda hipoksia dan hasil analisis gas darah klien. Baiklah Ibu, saya lihat pernapasan ini. Setelah kita lihat, kemudian bersihkan bagian daerah hidung dengan menggunakan tisu. Kita bersihkan daerah hidung karena takutnya ada kotoran atau jenis lainnya. Maaf Ibu ya, kita bersihin dulu. Selanjutnya setelah kita mengkaji kebersihan dari hidung klien, kita lihat alat-alat yang akan digunakan, yaitu kita kaji pada humidifier. Nah, anggap saja ini humidifier. Nah, di humidifier ini pastikan tabung humidifier ini terisi cairan steril yang sudah kita kasih dengan cairan steril tadi. Kita masukkan ke humidifier dari batas maksimal pemberian cairan di humidifier. Baiklah, setelah kita mengkaji ada terisinya tabung humidifier tadi, kemudian sambungkan nasal kanul atau masker ke selang oksigen dan ke sumber oksigen, yaitu tabung oksigen yang sudah ada flow meter. Nah, setelah kita sambungkan, berikan oksigen tersebut kepada pasien sesuai dengan indikasi atau sesuai dengan kebutuhan oksigen yang dibutuhkan. Setelah itu, pastikan oksigen mengalir ke saluran pernapasan klien. Nah, setelah kita pasangkan nasal kanul tersebut, kita lakukan fiksasi menggunakan plaster. Nah, kita lakukan fiksasi. Kita lakukan fiksasi di sisi pada selang nasal kanul. Maaf Bu ya, kita selangnya. Setelah kita lakukan fiksasi, maka kita cek nasal kanul, kemudian dan humidifier, kemudian sumber oksigen setiap 8 jam sekali dalam pemberiannya. Setelah selesai, kita melakukan terapi oksigen tersebut. Pada tahap terminasi, kita melakukan evaluasi pada klien. Kita melakukan evaluasi tindakan yang sudah kita lakukan. Maaf Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita pasang oksigen? Apakah sudah cukup Bu? Mungkin agak kelebihan atau kekurangan? Enggak Bu ya, cukup. Baiklah Bu, gimana Bu perasaannya, sudah nyaman setelah kita pasang oksigen? Alhamdulillah Bu kalau nyaman. Setelah kita evaluasi perasaan klien, kemudian perawat menyiapkan alat atau membereskan alat yang sudah dipakai. Baiklah, setelah kita membereskan alat, tahap selanjutnya yaitu kita mencuci tangan. Sudah selesai mencuci tangan, kita melakukan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini ialah mencatat kegiatan dari lembar catatan keperawatan, mulai dari nama pasien, kemudian tanggal lahir, tindakan yang sudah kita lakukan, kemudian hari, tanggal, dan jam tindakan yang sudah kita lakukan, kemudian tanda tangan perawat. Baiklah, itulah standar operasional prosedur dari tindakan, yaitu pemberian terapi oksigen menggunakan nasal kanul pada pasien dengan gangguan pernapasan, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.